Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dan masih nikmat kesempatan dan juga selalu kita berselawat kepada Ibu dengan adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada program acara kita pada hari Kamis kali ini, yaitu nanti seperti biasa kita akan mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, pada orang tua kita, dan juga sebelum itu kita akan menampilkan santri kita untuk membacakan sedikit hafalannya, dan juga setelah itu baru nanti masuk acara Ustadz. Nah, singkat saja Bu, untuk memperhemat waktu masuk kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan hafalan oleh santri kami atas nama Anissa Aira dan juga terjemahan Nafisa Abila. Kepada santri kami tersebut, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nafsu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah sebelah semisal dengannya dan ajarlah penolong-penolong selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada murid kami tersebut. Allahumma rahmana bil Quran, semoga menjadi anak yang solehah dan hafizah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya Bapak Ibu jemaah pengajar mata Fijawana, yaitu kita akan mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, orang tua kita. Bagi Bapak Ibu yang nama orang tuanya belum tertulis di sini, boleh ya dikirimkan di grup WA yang sudah ada. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi
خصوصا إلى أرواح والدينا المذكور. Pertama ini kami Dar binti Abdullah, Agus Sultan Mangkuto, Rosina binti Jabal, Iswar binti Abduran, Yusra binti Zainal, Marlis bin Miswar, Nur Asmi Rashidin, Kamsiar binti Kahin, Latif bin Saludin, Sawiyah, Kamin, Zainab, Saludin, Afrizal bin Latif, Abbas bin Kamin, Rosdina binti Kamin, Nayyar Zainuddin, Dari Hidayat, Wajawana Hamswardi, Rustam, Rawiyah, Jamwar Samawi, Nurima Mawan Rawana, Hamid Adam, Naman Juta Ma'na Hahuna Walahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula, ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu fi hadha al-mahall min suratil Fatihah, hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan shamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khususan ya Allah balligh thawaba ma qara'nahu fi hadzal mahall min suratil Fatihah ila arwahi walidina al-madhkur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma in kanu muhsinin fazidhum fi ihsanihim wa in kanu musii'in faghfir lahum innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata ala jami'i ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata was-sihhata was-salamata ala hadhihi al-jama'ah jama'ahum ahfiz jawana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat wastur 'uyubana ya Allah ya arhamar rahimin. Wastajib du'aana ya Allah bi barakatil Fatihah wa bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi
بفضلك يا الله آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah pengajian Mahfuz Jalan Nabi sallallahu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kita ke acara Ustaz. Adapun yang akan mengisi acara kita pada kesempatan kali ini yaitu Al Ustaz Didit. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah istakhlafa al-insan fil ardi liya'muraha wa khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardi wa sakhkhara. Ahmaduhu subhanahu wa athna alayhi wa ala alayna ni'matan ara'i wa sukra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sadrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Sebelum kita ucapkan, kita yakini benar bahwa berkumpulnya kita hari ini di majelis ini, di rumah tahfiz ini, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu. Kalaulah Allah tidak izinkan, maka tentu tidak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini. Makanya orang kalau beribadah, dia selalu menyembah Allah itu dikaitkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan selalu dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong kami ya Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, kita juga butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita beribadah. Udah lama nak kawani Pak. Tak bersahabat kami kira. Tapi alhamdulillah senang bana dulu kemari belum sarang ikut. Tapi masya Allah hadir kini kaum bapak lebih banyak, kaum ibu apalagi lebih banyak. Mudah-mudahan hadirnya kita ke rumah tahfiz Jawana itu dilangkahkan dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Jadi nak terpasu, nak sadan di orang, sekali tiba nak muncul, nak tiba berikutnya, tapi kita ikhlaskan karena Allah SWT. Karena setiap amal saleh itu bangunan dasarnya adalah niat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Ustaz yang datang juga dibarengi dengan keikhlasan, sehingga keikhlasan itu tempatnya di hati kita masing-masing. Hati bertemu hati, maka bertautlah, sehingga apa yang disampaikan tulus adanya, yang menerima juga mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung kinilah rami
Maka kita ambil tema penyampaian ceramah kita pada sore hari ini adalah dari salah satu bab kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis karang Imam Nawawi. Dipilih hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, dikumpul oleh Imam Nawawi berdasarkan judul dan tema. Maka tema sore ini adalah al-muhafazah ala i'adatu amalus salihah. Berusaha menjaga agar selalu mengulang amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Ini berlandas dalam sebuah hadis Bapak dan Ibu sidang jamaah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwa pada suatu saat Abdullah bin Amr ini adalah anak dari Amr bin As. Jadi dia anak dan bapak dua-duanya sahabat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? An Abdullah ibn Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi kalau ayah sahabat, anak sahabat, maka di ujungnya radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat perempuan radhiyallahu anha. Kalau sahabat laki-laki satu orang radhiyallahu anhu. Berhubung ini Abdullah dan Amr bin As dua-duanya anak dan bapak, maka didoakan dengan radhiyallahu anhuma. Keduanya semoga Allah ridhoi. Dia berkata, kata Abdullah bin Amr ini, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu saat berkata kepada aku, kata Abdullah. Apa katanya Nabi SAW, Bapak dan Ibu? Ya Abdullah. Dipanggil Abdullah bin Amr ini oleh Nabi, wahai Abdullah bin Amr. Kata Nabi, la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti si fulan. Kalau bahasa Arab ini, kalau tidak disebut nama orang, maka pengganti nama itu disebut fulan. Laki-laki, kalau perempuan fulanah. Itulah Bapak dan Ibu sidang jamaah. Sama seperti berdoa, jadi bin dan binti. Bin berarti anak dari laki-laki, anak dari bapaknya siapa. Kalau perempuan binti. Nah, kalau penyebutan ini Nabi katakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan, kata Nabi. Kenapa si fulan ini Bapak dan Ibu sidang jamaah? Kata Nabi SAW, kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Si fulan itu dia ada salat tahajud, lalu di satu sisi setelah itu dia tinggalkan lagi, kata Nabi SAW. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati dalam dua kitab hadis. Jadi kalau ada ibarat muttafaqun alaih, berarti di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim juga ada. Bapak dan Ibu sidang jamaah, hadis ini mengatakan kepada kita ada beberapa pelajaran Bapak dan Ibu sidang jamaah. Amalan salat tahajud ini sunnah. Tapi kenapa Nabi sampai mengambil contoh salat tahajud? Kenapa tidak salat wajib? Jangan seperti si fulan, kata Nabi. Lain sembahyang waktu tunjuk tinggal satu lain. Tapi Nabi justru mengambil perkara yang sunnah. Nabi katakan jangan seperti si fulan. Si fulan itu dia bangun malam hari, sudah salat tahajud, habis itu dia tinggalkan lagi. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, ada beberapa pelajaran berkenaan dengan hadis ini yang disyarah oleh Imam Nawawi. Bapak dan Ibu sidang jamaah, qala al-muallif, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, pertama yang dibahas adalah berkenaan dengan waqad wassan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bidun dzikri may yud'ah. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Amr memberi contoh dengan tidak menyebut nama orang. Nah, ini dulu pertama pelajaran Bapak. Kenapa tidak disebut namanya Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak disebutkan nama ini Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan ahamiyah, kepentingan yang akan disampaikan itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Jadi nanti fokusnya bukan orangnya, tapi perbuatan orang tersebut. Berbeda jawab. Jadi Nabi itu kalau mau menjelaskan bukan orangnya, maka Nabi tidak sebut nama fulan, kata Nabi. Kalau jawab lain, kalau jawab saya nomor lu, kurang nomor lu doa. Sehingga kalau dikejar orang aja lah semantu, nggak dulu orang semantu, tapi tidak elok kerja semantu. Kita tidak fokus sama
Asia lo bicara bawa siapa itu? Kalau sunnah kini Bapak dan Ibu kepo, tinggilah rasa ingin tahu. Ada pesannya berkenaan dengan perbuatannya bukan orangnya. Beginilah Nabi SAW dalam hadis pun beliau SAW ini sangat luar biasa dalam menyampaikan pesan-pesan. Karena apa yang dipesankan oleh Nabi itu wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Nabi itu juga termasuk sesuatu yang Allah wahyukan kepadanya, tapi dalam bentuk Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, pesan Nabi itu jangan seperti si fulan. Dia sudah salat sunat tahajud lalu dia tinggalkan. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya salat tahajud? Hukumnya sunnah, ya sunnah. Kalau dikategorikan lagi sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara ciri ditekankan itu Nabi tak pernah meninggalkannya. Jadi kata Nabi jangan salat tahajud seperti si fulan sekali salat lalu ditinggalkan. Hukum salat tahajudnya sunnah. Bagi siapa hukumnya sunnah? Bagi orang yang mau salat tahajud, akan melaksanakan salat tahajud, maka sunnah baginya. Tapi ketika dia sudah salat tahajud, dalam syarah hadis ini dikatakan Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la taqul mithla fulan ay yahtamilu hadzal ibham ay yakuna min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba an la yuzkar isma rajul. Nabi tidak sebut namanya, Nabi sampaikan dengan salat tahajud sebagai contoh, hukumnya sunnah. Sunnah salat tahajud bagi orang yang akan mengerjakan. Setelah seseorang mengerjakan salat tahajud, maka selepas itu jika dia meninggalkannya, kata Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, kana makruhan walahu karahah. Orang yang kalau sudah salat tahajud, Bapak dan Ibu sidang jemaah, lalu selepas salat tahajud itu tidak sembahyang. Saya bilang itu kalau bahasa Allah angi-angi haji ayam, ibadahnya angi-angi haji ayam. Sunnah hukumnya bagi orang yang akan melaksanakan tahajud. Karena hadis ini setelah diungkap kok sembahyang tahajud makruh hukumnya untuk meninggalkan. Ya makruh itu kan tidak sampai haram, Bapak. Tapi membuktikan bahwa kalau kita sudah pegang satu amalan, jangan setelah itu meninggalkannya. Ini pesan Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu. Kalau yang wajib, Ustaz, ada yang wajib jangan ditanya. Coba tidak kerjakan yang wajib, maka berdosa kita langsung. Maka Nabi ambil contoh yang sunnah. Kata Nabi jangan seperti si fulan, kalau dia salat tahajud lalu dia tinggalkan. Lalu kapan ingat lagi? Dia tahajud lagi, nggak jelas. Maka tahajud itu hukumnya sunnah bagi orang yang akan mengerjakan. Setelah dia kerjakan, makruh hukumnya untuk meninggalkan. Kenapa seperti itu, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam syarah hadis ini dikatakan, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Bapak dan Ibu sidang jemaah, seseorang kalau dia mendapatkan sebuah ketaatan, terdorong hatinya melakukan amalan sunnah, berarti dia mendapatkan kebaikan. Bapak dan Ibu yang hadir di rumah Jawa Nawa, itu adalah orang yang didorong hatinya untuk melaksanakan kebaikan. Elok nak kumpu awak seman kudu, berpahala enggak? Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang sudah bisa qama bin nafilah, dia lakukan amalan sunnah, berarti dia dapat kebaikan, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang sudah dapat kebaikan lalu dia tinggal kebaikan? Kan aneh orang seperti ini, kata Imam Nawawi. Itu ibarat Bapak dan Ibu selesai mau ceramah, mau tanya, Bu, Pak, kalau kau pulang mau kamar kita ke Palung, arah ke Kidal atau arah ke Suwok? Ibunya juga tuh. Kalau ke keluar ke bawah lah. Itu petunjuk nak tuh. Petunjuk. Kalau petunjuk, kamu ikut elok nak? Elok. Tapi ketika dia dikasih petunjuk dan kebaikan, ditunjukkan nak ke pulang keluar belok ke bawah arah. Namun orang
Baik kate, kira-kira sesat nggak Bapak dan Ibu sidang? Sesat. Nah, kalau orang sudah pegang satu amal, dia tinggalkan, itu seperti orang yang dapat petunjuk. Siap tuh? Dia tinggalkan petunjuk ini Bapak dan Ibu sidang. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, hadis ini mengatakan kepada kita, Bapak dan Ibu sidang jemaah, kana al-insan qad yatruku syai'an udhri. Manusia itu hanya boleh meninggalkan amalan sebab karena dia ada uzur. Di Bapak dan Ibu hari ini datang belum ngaji dulu minggu. Kalau ada yang nggak 3 minggu makruh hukumnya. Makruh itu Bapak dan Ibu ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Tapi meninggalkan kajian berarti kan kebalikannya, datang lebih baik daripada tidak datang. Berdosa tidak, tetapi makruh hukumnya karena kita sudah datang sekali. Maka maunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, seseorang kalau sudah beramal, dia lanjutkan amalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu bertakwa kepada Allah. Kalau hendak memilih amalan, cari yang menurut kita bisa kita laksanakan. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau hari ini kita mampu hadir di majelis ini, berarti kita mampu untuk melanjutkannya. Dan alasan kita meninggalkan itu adalah uzur. Tidak ada pula dalam agama kita ibadah sunnah ditinggalkan berdosa, tidak. Tapi yang wajib saja kalau ada uzur, boleh kita meninggalkannya dengan syarat menggantinya di waktu yang lain. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah melaksanakan satu amal, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kita yang bolak-balik. Nah sekarang ini Bapak dan Ibu akan kita bahas apa penyebab awakku bolak-balik orang manusia dan bagaimana cara menguatkannya supaya kita bisa termasuk golongan istiqomah dalam beramal. Itu bisa dipakai Bu? Bisa. Mik jangan agak sebentar. Bisa dia. Oh papanya bisa. Papanya saja lah. Baik, sambil berjalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibu sidang jemaah, seperti yang kita sampaikan tadi dalam surat At-Taghabun ayat 16, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bisa hadir, berarti kita mampu. Nanti yang menghalangi kita itu hanya satu saja, uzur kita. Kalau tidak ada uzur, tidak datang berarti makruh. Ya, penyebabnya satu saja, Bapak dan Ibu, malas, malih. Dan biasanya orang malih itu banyak apa orang malih itu? Banyak alasan. Maka disebutlah saking banyaknya alasan itu 1001 alasan. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah dirahmati Allah, simaklah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang kularang kepada kalian, kata Nabi SAW, kami larang kalian, maka jauhilah. Tapi kalau berkenaan perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau berkenaan dengan perintah, Nabi katakan kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Kalau meninggalkan larangan, tinggalkan, kata Nabi. Kalau mengerjakan perintah, kerjakan sesuai kemampuan. Kenapa berbeda? Karena meninggalkan larangan itu artinya tidak berbuat. Tidak berbuat, sesuai kemampuan. Kan tidak berbuat. Tinggalkan itu berarti kan tidak berbuat. Kalau kerjakan itu berarti melakukan amal perbuatan. Kalau mengerjakan, Nabi katakan semampu kalian. Kalau meninggalkan, tidak ada semampu kalian. Maka nak dua alasan. Maka tak bisa juga meninggalkan kerja betul lalu mampu oleh tidak. Karena meninggalkan itu bukan perbuatan. Justru tidak berbuat sama sekali.
tinggal tuh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau perintah, begitu sayangnya Allah dan Rasulullah, kalau perintah kerjakan sesuai kemampuan kita. Bahkan salat kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Tidak bisa. Mari kita salatkan bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Begitu. Kalau perintah sesuai kemampuan. Kalau larangan tidak ada sesuai kemampuan. Semua orang pasti bisa meninggalkan larangan karena dia tidak memperbuat, memilih untuk nawawi. Tapi kan nanti ada godaan Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain Allah juga katakan Allah tidak bebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kita hafal sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kita tekankanlah bahwa orang yang datang hari ini adalah orang yang mampu untuk bertakwa dengan jangan datang ke rumah tahfiz jawana. Kalau dia sudah mampu menyelesaikan satu amal, berarti amal itu bisa dia kerjakan untuk dilanjutkan. Dan meninggalkan sesuatu yang padahal sunnah, kalau sudah dikerjakan, maka makruh hukumnya untuk meninggalkan. Karena ketika kita tuntas, berarti menunjukkan kemampuan kita bertakwa dengan jalan seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi permasalahan Bapak dan Ibu sidang jemaah, kenapa kita kadang datang, kadang tidak? Kenapa orang tahajud kadang-kadang juga tidak? Padahal sempat salat tahajud, sempat mendawamkannya, tapi terkadang meninggalkannya. Tipu para lu tidak tipu sebenarnya tahajud. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, yang mendorong kita berbuat baik adalah keimanan kita. Ya Bapak dan Ibu, yang mendorong kita berbuat baik keimanan kita. Maka iman itu kita ibaratkan seperti bangunan Bapak dan Ibu. Iman inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik dan beramal saleh. Iman ini yang mendorong kita untuk berbuat baik. Iman itu kata ulama tasdiqun, artinya pembenaran. Baik wa banaan. Wa iwan kalau bahasanya Pak Yusuf. Ayo wa iwan. Wa iwan keimanannya apa Bapak dan Ibu? Dua ya. Siapa yang kita iakan dalam iman? Allah sebagai Tuhan, Muhammad SAW sebagai utusan kita, utusan Allah SWT yang kita percayai. Nah, untuk mengakui pembenaran Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, apa alat pembenarannya? Jawab Tuhan, jawab hati kita. Makanya pengertian iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itu alat pembenaran. Tidak cuma turun, tidak dengan penglihatan, tapi dengan hati kita. Di iman itu tergerakkan hati membenarkan, ayo Allah Tuhan wa Muhammad SAW utusan. Kenapa harus dua syahadat itu? Bisa syahadat percaya kepada Allah tidak pada Nabi? Tidak, karena tidak mungkin menjalankan ajaran agama Allah kalau tidak mencontoh Nabi. Jadi yang diduakan, yang diimani, dua yang harus dipercayai. Allah sebagai Tuhan satu-satunya, Nabi Muhammadlah sebagai utusannya. Nabi Muhammad yang mencontohkan ke kita bagaimana caranya beribadah, menunaikan kewajiban kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu sidang jemaah, pembenarannya itu adalah hati. Hati ini Bapak dan Ibu bisa membenarkan yang bahkan tidak tampak bagi kita. Kalau matua Bapak dan Ibu tidak akan percaya kecuali yang dia lihat. Tapi kalau hati bisa mempercayai hal-hal yang tidak kita lihat. Makanya iman ini nanti rukunnya ada berapa? 6 di antara rukun itu didominasi hal-hal yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, hari kiamat
gaib. Ini beda orang mukmin beragama Islam dibanding agama lain. Agama lain susah mereka mempercayai yang gaib-gaib ini, sehingga mereka butuh penampakan dalam beragama. Lahirlah patung-patung mereka, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Tapi manusia hari ini yang beriman kepada Allah, mau sholat, mau puasa, dikatakan dapat pahala, padahal pahala sampai sekarang belum tentu kita tahu bentuknya, dispenser kok, kulkas kok, apa pahalanya Bapak dan Ibu. Tapi masih mau beribadah karena yang membenarkan bukan matanya tapi hatinya. Ini luar biasanya. Jadi puncak keimanan seseorang itu adalah orang yang mau beriman dengan yang gaib. Nah, rukun iman itu didominasi dengan yang gaib-gaib, dan yang maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, dalam surah Al-Baqarah yang dibaca anak kita tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi baru bisa wa yuqimunas shalah. Orang beriman dengan yang gaib dulu baru bisa dia melaksanakan salat. Karena nggak mungkin orang salat yang disembah tidak nampak tapi bisa menjaga kekhusyuan, bahkan dengan 3 gerakan dianggap batal. Lalu mempertahankan berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri lagi sampai tahiyat akhir. Berusaha sekusuk-kusuk. Bahkan ada orang yang menangis ketika salat tanpa melihat Tuhan yang disembah. Bahkan ada orang yang menangis dalam salat tanpa paham bacaan dan artinya. Karena yang berbicara dengan kepercayaan itu bukan matanya tapi hatinya. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang yang non-muslim, mohon maaf Bapak dan Ibu sidang, yang kekuatan imannya lebih kuat dari kita. Orang non-muslim sekali dia memegang kalimat syahadat, luar biasa dia mempertahankannya. Orang muslim yang dapat muslim semenjak lahir, inilah kadang tahajud, kadang tidak, kadang pengajian jawana 2 kali, hilang sampai kali. Begitu Bapak dan Ibu sidang. Kalah keimanan kita dengan para mu'allaf. Kenapa? Karena mereka benar-benar merasakan pembenaran dengan hati tersebut. Dan panggilan mereka masuk Islam itu panggilan yang mungkin tidak bisa mereka katakan hanya sekedar mendengar bacaan azan, hanya melihat di bulan Ramadan orang tawaf mengelilingi Ka'bah, sedang tawaf lalu datang panggilan Allahu Akbar, tanpa komando orang baris dengan rapi, semua sepakat menghadap Ka'bah. Hanya dengan itu saja meleleh air matanya dan dia bilang saya masuk Islam. Awak yang sejak lahir Islam, keimanan kita kadang kalah sama saudara-saudara kita yang mu'alaf. Maka ini perlu perbaikan keimanan kita Bapak dan Ibu sidang jemaah. Makanya kata Nabi, wahai Abdullah bin Amru, jangan seperti sebulan. Udah sembahyang tahajud sekali lalu dia tinggalkan. Maksudnya apa? Kita kalau sudah beramal tidak boleh kita meninggalkannya. Karena orang yang meninggalkan amal yang sudah soleh yang dia kerjakan berarti dia membuang kebaikan. Masa awak dapat kebaikan tuh campaan Bapak dan Ibu. Kalau untuk dunia jadi orang 1.000, tuak pacit di 1.000 tuh. Itu campaan. Awak di orang bu. Yang Indo berjawab. Jadi orang ke 1.000 ya campaan. Untuk dunia bisa kita katakan gila ketika kita membuang kebaikan yang dalam bentuk rupiah yang nampak oleh kita. Tapi untuk akhirat, untuk amal soleh, udah di kerajaan seperti itu tinggal deh. Bukankah sama kondisinya? Bahkan lebih parah. Kalau dunia hanya untuk hidup sampai umur 63-70, kalau akhirat untuk kehidupan yang panjang. Bagaimana kita membuang kebaikan untuk kehidupan yang lebih lama, kemudian mempertaruhkan dengan kehidupan yang lebih pendek. Kemudian beralasan pula Bapak dan Ibu sidang jamaah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, yang membuat kita bisa bertahan untuk selesai mengerjakan satu amalan baik, maka kita tetap melakukannya dengan tidak meninggalkannya. Satu, harus ditopanglah keimanan yang kita punya. Penopang yang pertama Bapak dan Ibu sidang jamaah dari iman yang kita punya setelah kita beriman, apa penopangnya? Ini yang disebut dengan al-ilmu, kata ulama Pak. Setelah beriman, tolong berilmu. Karena orang yang sudah beriman, dia akan dituntut untuk beramal.
Bapak buka dan ibu buka dalam Al-Quran, semua kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu pasti amalan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus sudah lain kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tunaikan janji kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, sabar, beramal lagi Bapak dan Ibu sidang. Jadi kalau sudah dipanggil alladzina amanu, artinya itu siap-siap untuk beramal. Nah, karena kita sudah percaya dengan yang baik, maka penopang untuk beramal itu harus dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang amal ibadah yang akan kita kerjakan. Maka dalam beramal itu, Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi SAW, sempat berkata ketika dia diutus di Yaman, apa kata Mu'az bin Jabal? Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu mengikut kepada ilmu. Makanya mohon maaf, kita terkadang melupakan bagian ilmu dengan modal keimanan tadi banyak beramal. Kemudian setengah berjalan beramal baru tahu, wih, enggak boleh kira itu. Haram hukumnya aja. Ada orang instrumen itu ya. Terheran-heran kita ketika sudah melaksanakan amal karena sebab belum diilmui sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu, orang yang sudah beriman, dia dituntut untuk beramal. Maka setelah rukun iman itu ada rukun Islam, Bu. Rukun iman berkenaan gaib banyak. Karena dia gaib tidak tampak, maka alat pembenarannya juga harus sesuatu yang tidak tampak, yaitu hati. Yang akan mengimani yang tak tampak-tampak, maka harus dipakai alat pembenarannya bagian dari dalam diri kita yang juga tidak tampak. Dan kepada yang tak tampak itulah Allah menilainya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis at-taqwa hahuna, nak ketahui takwa orang di siku tempat yang bahalo kau mencari. Makanya ketakwaan seseorang, keikhlasan seseorang itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, orang yang sudah membenarkan Allah dengan hal yang gaib, memakai sesuatu yang tak tampak di dalam hatinya pula, maka dia akan beramal. Maka amalnya itu dituntut dengan rukun Islam. Isi rukun Islam amal semua. Bersyahadat dengan lisan, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa, naik haji, semua beramal. Nah, untuk orang beriman ini mau melaksanakan amal rukun Islam ini, maka imannya harus ditopang dengan keilmuan. Mengerti dulu. Tidak semua kita Bapak dan Ibu sidang jamaah harus jadi ustaz sehingga ibu dan bapak baca lagi ceramah di sekolah. Anda jadi ustaz masalahnya Bapak dan Ibu. Untuk memahami ilmu agama semuanya tidak ada tuntutan kita untuk memahami agama semuanya. Tapi ketika ada sebuah ajaran agama yang akan kita laksanakan, wajib berilmu. Makanya Bapak dan Ibu sidang jamaah, bahkan yang fardu kifayah, enggak usah yang fardu ain, fardu kifayah, hal yang kalau dikerjakan oleh satu orang saja lepas kewajiban kita. Kan fardu kifayah namanya. Contoh fardu kifayah kok muazzin, azan kok kan fardu kifayah. Kalau ada dulu saja 40 orang Pak, cukup surang saya azan karena fardu kifayah. Jangan sampai puluhan. Malam mau sembahyang ini. Jadi muazzin tadi yang satu orang berarti dia menunaikan fardu kifayah. Karena dia melaksanakan fardu kifayah mau azan, fardu ain baginya memahami hal-hal ilmu yang berkenaan dengan azan. Wajib baginya ada lagi. Dia fardu kifayah, tapi karena dia pegang fardu kifayah untuk dia kerjakan mau beramal, maka wajib baginya berilmu tentang azan. Ini boleh bagiannya kok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada ilmu. Terbalik dia. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, dalam menunaikan iman kita, alat perangkat pembenarannya hati kita. Yang kita imani banyak berkenaan yang baik. Katanya ada rakib dan atid catat amal. Mana? Ada tampak awak, ada pisau catatannya. Tidak pernah, tapi hari ini tetap kita percaya. Surga dan neraka, bahkan tujuan hidup kita katakan mau masuk surga, terhindar dari neraka. Macam mana neraka ini bentuknya? Tidak tampak sampai sekarang. Tapi hati
masih tetap bisa bertahan dengan keimanan tersebut. Karena hal yang gaib yang tidak tampak, maka alat pembenarannya juga hal yang tidak tampak di dalam diri kita. Terhadap yang tidak tampak inilah Allah menilainya dalam kehidupan seseorang. Mungkin dia tidak duduk bersama kita, sedang uzur di rumah sana, tidak datang ke sini, tapi kesalehan yang melebihi kita yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Kata ulama itu majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Namanya tidak tersabui dari yatirnya kalau, tapi di langit sana semua malaikat mengetahuinya. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, modal pertama untuk kita beramal adalah ilmu tentang amal yang akan dikerjakan. Betapa banyak mau mengerjakan amal untuk berdagang tapi tidak paham tentang hukum berdagang. Dalam kitab fikih disebut dengan kitabul buyu', hukum jual beli, Pak. Maka sudah pinjam uang sana sini, kedai semakin maju, itu pengajian, astagfirullah, haram menibau kironya. Kini baru tahu, kenapa enggak sebelum berdagang membahas masalah itu? Atau sebelum meminjam pinjaman, paham dulu hukum meminjam di dalam agama Islam. Betapa banyak kita sekarang bermasalah dengan hutang gadai, Bapak Ibu sekalian. Kini baru dibahas. Sementara yang melakukan pegadaian ini memakai alat yang digadaikan. Sepada tahun dipakai pegadaian orang kok. Alah, iyalah 40 tahun dari bayinya sawah Ustaz. Itu masih yang 40 tahun kalau lagi harus dari PT-nya pinjam Bapak dan Ibu sedang jemaah. Bagaimana jalan selesainya? Tidak ada jalan selesai kecuali saling merilahkan. Itu aja jalan selesainya, Pak. Tadi itu yang tidak ngerti oleh para itu. Kenapa terjadi pakan gadaian seperti ini? Kemudian tahu haram kira yang memakai gadaian. Boleh pakai gadaian? Boleh. Pakai gadaiannya. Ambil untuk awak, bagi labunya untuk inyo. Pakailah labu itu kalau nyonya untuk pencicil hutangnya, sehingga dengan pakai barang gadaiannya awak dapat manfaat, hutangnya tercicil, mungkinlah selesai. Hutang, Pak. Tapi kan berlilit-lilit hutang. Bertahun-tahun, Bapak. Kenapa terjadi? Karena ketika melakukan amal itu tidak memahami ilmunya. Alhamdulillah buka kelas tahsin Ibu. Kan ada kelas tahsin Mas Ibu? Ada, alhamdulillah. Jadi kalau Ibu belajar tahsin berapa kali pertemuan? Wilah aja. Intinya apa untuk belajar tahsin itu? Memperbarui bacaan, Memperbarui bacaan, bayu tuh bacaan baru. memperbaiki ya. Kenapa Ibu memperbaiki? Karena Ibu punya kesalahan. Kenapa Ibu salah? Karena Ibu nggak punya ilmunya. Seharusnya belajar tadi sebelum ngaji. Tapi belajar lebih baik daripada tidak. Karena Nabi katakan, "Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Untuk ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki dan muslim perempuan. Bahkan perkataan ulama mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti memang harus tuntut ilmu. Tidak apa-apa daripada tidak sama sekali lebih terlambat, Pak. Tapi itu sebuah wujud dari kita tidak berilmu tapi sudah kadung mengaji. Syah al-panah apa ya meluat gigi nawara lelo. Sa bunyi syah bagi itu pada bukan gigi nawara ada telat, tapi telat lebih baik daripada tidak. Karena Allah tidak menilai hasil tapi proses yang kita lalui dalam kebaikan tersebut. Maka ilmu Bapak dan Ibu menjadi tiang dari amal. Dan dorongan beriman semakin kuat kalau kita punya ilmunya. Kenapa Ibu mau tahsin? Karena setelah dilihat belajar tambah ilmu, setelah tahsin dirubah artinya. Kalau berubah huruf itu salah. Berarti kan bertambah ilmu, bertambah keyakinan, dan itu mendorong untuk melanjutkan pertemuan berikutnya karena mendapatkan ilmunya. Jadi kunci pertama seperti yang dilarang Nabi, jangan salat malam, si fulan salat malam sekali lalu tidak salat malam lagi. Sebabnya kenapa ditinggalkan? Nomor satu penyebab meninggalkannya karena kurang ilmu dalam pelaksanaannya. Jadi supaya salat tahajudnya bisa awak istiqomahan, gali lagi hal-hal yang berkenaan dengan tahajud. Apa manfaat salat tahajud itu? Bagaimana para sahabat melaksanakan salat tahajud itu? Apa keberkahan dalam salat tahajud itu? Kemudian apa saja manfaat salat tahajud itu? Bagaimana Allah membalas orang-orang yang salat tahajud itu? Bagaimana rasanya orang-orang yang sudah salat tahajud? Dilihat dari sirah, dilihat dari pengalaman sahabat, dilihat hadis-hadis Nabi lagi. Bertambah pengetahuan
pengetahuan soal tahajud, bertambah keimanan untuk melaksanakannya. Dorongannya lebih kuat kepadanya. Orang kalau berilmu mengerjakan sesuatu, maka dia akan menikmatinya. Bila orang meninggal sebuah pekerjaan, kanunya sama, lalu cucu pun tidak bisa. Baik. Ndak hidup. Cari kabel lah di laki. Cari lampu lah hidup. Kasudahnya mah, Bu? Tapi bagi orang yang berilmu mudah untuk tetap melanjutkan amal karena dia punya pengetahuan terhadap hal itu. Berapa banyak Bapak dan Ibu sidang jamaahnya motor baru, didajak motor kok. Kemudian singgah tempat kawan, mamanggaan motor baru. Ini baru motor ini baru jam Vietnam, aku sedang cucu bor. Kilometer ini 0,0 baru jalan. Platnya dia sampai. Lah selesai mengenalkan motor baru ke orang, pulang lawak di starter Honda. Di engkolnya Honda baru gini mana engkolnya Pak dan Ibu sedang gimana? Aja Pak, dah rusak Honda baru. Masalahnya sini ilmu kurang. Ternyata kalau di starter itu standarnya standar dia. Standar tidak dibandingkan, maka nak mau di standar. Betapa ilmu itu Bapak dan Ibu membuat kita menjadi bertambah, dan betapa ilmu dengan tidak adanya ilmu kita lebih gampang untuk meninggalkan. Maka penopang dari sebuah amal adalah ilmu, dan itu modal supaya iman kita bisa terjaga karena kita punya pengetahuan terhadap itu. Dorongan kita dengan hati kita semakin kuat karena kita memahaminya, mengerti. Saya yakin Bapak dan Ibu sidang jamaah hafal rukun salat yang 13. Mulai dari niat, berdiri belum menghadap kiblat, belum baca niat, lalu terakhir tasyahud dan laksanakan salam 13 rukun salat. Tapi tinggalnya supaya kadang menemani Ustaz, kadang dia waktu, kadang ujung-ujung, tambah lagi pengetahuan tentang ibadah salat seperti yang kurang. Kalau nak paham rukun, cari sunnah-sunnah salat. Lagi sunnah-sunnah salat kalau ada PA. Naik level, tambah ilmu lagi, memahami bacaan salat. Nak mulai tak paham Ustaz. Ibu paham doa iftitah. Bunyinya Bu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku menghadap kepadamu yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu artinya bertambah ilmu, bertambah kekhusyuan kita di dalam salat. Ternyata ketika kita berdoa, Assalamu alayna, ya Allah keselamatan atas kami, itu arti tahiyat akhir. Wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan pula doa-doa bagi orang-orang yang saleh. Ibu dan bapak kalau jadi orang saleh maka masuk dalam doa. Mati ibu dan bapak tetapi ada amal saleh dan dianggap saleh oleh Allah, maka doanya mengalir ke dalam kubur kita. Bisa membantu kiranya bertambah ilmu, bertambah keimanan, bertambah modal untuk tetap melaksanakan dan tidak meninggalkan. Bapak ibu amuah yoyo pak parangainya entah umur ada tua parangainya pak bantalan apa itu lah ibu boleh tapi baaleh kan karena tahu mana orang yang semana aku tak mau tinggal pada yang sedang pewerang yang suatan boleh bersurang sini kecewa karena kita paham orangnya itu mah kiranya orangnya, maka kita bertahan Bapak dan Ibu sidang jemaah dalam beramal juga seperti itu. Bahkan dikatakan tidak ada amal yang tidak memiliki ilmu. Jadi tidak perlu beramal kalau belum ada ilmu. Bahkan untuk salat kalau belum ada ilmu pemberitahuan tentang masuknya waktu tidak perlu salat. Azanlah yang menjadi pengetahuan untuk memulai salat, maka azan jadi ilmu untuk melaksanakan salat. Kalau belum azan maka belum masuk waktu dan tidak ada kewajiban untuk beramal. Maka amal ini harus ditopang dengan ilmu Bapak dan Ibu sidang jemaah. Sehingga kita masuk kategori kata Nabi, jangan sebulan meninggalkan amal lalu dia kerjakan dia tinggalkan lagi. Maka untuk tetap beramal, nambahlah pengetahuan dan duduk di majlis ini insya Allah bagian dari menambah ilmu.
hadir di rumah tahfiz Jawana bagian dari menambah ilmu. Semakin kita menambah ilmu, semakin terdorong keimanan kita, semakin paham kita sebuah amal yang akan dikerjakan, semakin kuat kita dalam bertahan untuk mengerjakannya. Dua Bapak dan Ibu sidang jemaah, yang membuat kita memperkuat keimanan kita setelah ilmu, ya syarat kedua yang al-ikhlas. Karena ilmu tentang beramal paham, tapi kalau ditujukan bukan karena Allah, maka keimanan juga akan sia-sia dan nilai ibadahnya tidak akan diterima. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada Bapak dan Ibu beramal dengan sebuah amal, jadi Ustaz tahajud sekali berapa tahajud? Nah, kini kau seminggu bro. Bulan kau Desember seminggu. Januari mulai 2 kali seminggu. Maaf, penyebabnya selain ilmu malah luar jauh Ustaz. Kau lihat hadis tentang salat tahajud, keutamaan salat tahajud, kelebihan orang-orang yang salat tahajud, bagaimana Allah membalas orang tahajud, ada ilmunya, tapi tinggal aja amal kau. Satu penyebab lagi, mungkin amal yang Bapak Ibu tunaikan belum ikhlas karena Allah SWT. Karena salah satu kode amal kita itu diterima oleh Allah, apa kata salafus saleh? Jazaul amal saleh al-amal saleh ba'daha. Orang kalau diterima amal solehnya, maka dia dimudahkan untuk mengerjakan amal soleh berikutnya. Jadi kalau ada awak bolong-bolong dalam beramal soleh, tinggal-tinggal ilmu alai rasulnya, tapi tak tinggal aja, tahu atau lalu, tapi tak kerajaan loh. Penyebabnya mungkin ketika waktu melaksanakan tersebut bukan atau kurang keikhlasan karena Allah SWT, sehingga mengulangnya susah. Karena Allah, jika kita tulus kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kita untuk mengerjakan amal berikutnya. Maka keikhlasan jadi penopang kedua dari iman yang kita punya. Mudah berilmu, paham cara beramal, maka amal yang ditunaikan dengan ilmu pengetahuan tersebut landasilah karena Allah SWT. Kalau sudah dilandasi karena Allah, maka disebutlah ikhlas dia dalam beramal. Orang yang ikhlas, Allah mudahkan ketika dia mengulang amal tersebut. Dan kita khawatir ilmu bertambah, amal kita semakin berkurang. Kenapa? Sebab karena mungkin ketika kita melakukan amal tersebut ada selipan-selipan lain bukan karena Allah SWT. Sementara di awal keimanan kita katakan, ya ado ya Allah, Engkau saja Tuhan kami, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika beramal dengan ilmu yang kita miliki, ada sisi lain yang kita harapkan, sehingga disitulah Allah tidak menerima amal kita. Dan salah satu amal ciri tidak diterima, berat mengulang berikutnya, bahkan meninggalkannya. Alhamdulillah. Terakhir Bapak dan Ibu sidang jemaah, syarat ketiga, jika ingin amal kita berkelanjutan, keimanan kita kokoh ditopang, itu kata ulama disampaikan dengan syarat berikutnya, as-sabru ala ta'ah, sabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita ketahui sabar ini adalah amal yang paling susah benar. Tapi di dalam syarah ini dikatakan Bapak dan Ibu, fa inna fis sabri lahul masyaqqah. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, orang yang sabar itu akan menerima kesusahan. Nilai bertahan dengan kesusahan itulah yang dinilai oleh Allah SWT. Kalau tidak ada kesusahan yang ditanggung, maka tidak disebut dengan sebuah kesabaran. Bagaimana kita bisa meniti kesabaran dalam ketaatan? Bahkan di ayat Allah sampaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang bersabar dengan ketaatan yang dikerjakan. Karena ketika kita salat, contoh paling kecil, ketika kita salat asar tadi Pak, berusaha untuk menahan kesabaran dalam salat yang kita tunaikan. Kita tinggalkan pekerjaan dunia kita, menghadap kita kepada Allah SWT. Kadang kerja yang tanggung itu membuat kita terburu-buru dengan salat kita. Baru capek dan selesai dan kepai aturan ad-duha awak baca, jadi inna a'tayna sin awak baca.
dari Al-Duha gitu baca ganti lah nak selawat apa ini. Berarti kita tak sabar dalam ibadah. Padahal antara inna a'tayna dengan Al-Duha itu berapa jaraknya? Lahirkah saja goyang? Tidak. Tapi kenapa kita memilih untuk memperpendek? Karena kita tidak sabar dalam ibadah yang kita tunaikan. Ilmunya ada, salatnya wajib, asar 4 rakaat. Jika salat dia berjamaah, dia ikut imam. Jika salat di masjid, dia ikut imam. Salat rumah di rumah. Bacaan salat asar 2 rakaat itu memakai ayat pendek setelah Al-Fatihah. Ditutup dengan salam, tengahnya ada tasyahud awal. Tahu ilmu, punya ilmu tentang salat asar. Lalu mengikhlaskan pada Allah dengan niat usalli salatul asri 4 rakaat adaan makmuman lillahi ta'ala mustaqbilah adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat karena Allah. Ikhlas enggak? Ikhlas. Ilmunya ada, tahu tata cara pelaksanaannya. Ikhlas karena Allah, kenapa sang niat di awal? Tapi maaf, jadi rusak karena ketidaksabaran kita dalam meniti ketaatan kepada Allah SWT. Bisa bawa bapak yang nukuk kaki kan panik apa? Sabar. Panik mandi Ustaz Basilo. Kalau ibu yang tergantung aku sabar. Itu karena meniti keberatan yang kita terima dalam ketaatan itu membuat kita bertambah dalam keimanan kita. Siapa yang menambahkan keimanan itu? Allah yang memberikan balasan terhadap kesabaran. Bahkan kali sabar. Tidak pernah berdoa. Tidak tahu yang kembali. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah dirahmati Allah. 3 syarat inilah yang menopang keimanan kita. Berilmulah sebelum beramal supaya nanti di tengah jalan tidak terheran-heran. Tak boleh. Kok ba'a hukumnya? Salah kok. Berapa banyak mohon maaf kepada Ibu sidang jamaah catatan dari KUA pertukaran suami istri di usia remaja menikah usia ilmu tentang menikah ditanya kok nih mau acara itu dakwah itu kok sapu tapi jawab mau apa cara kalau disapu tak jawab sih Bu. Kenapa sangat rentan perceraiannya? Karena sebelum menikah dia belum paham bab nikah. Kapan dia wajib harus belajar bab nikah? Ketika dia mau beramal untuk berumah tangga, maka wajib hukumnya mengetahui hal yang berkaitan dengan rumah tangga supaya jalan rumah tangganya sesuai dengan ilmu dan ajaran agama. Kan itu tujuannya. Jangan nanti tengah jalan astagfirullah Ustaz, jadilah salah Ustaz bantu lah 3 kali lagi orang cari-cari kalau saya tak tahu lah kalau nak talak 3 nak kuliah deh saya katanya. Di mana ilmunya tentang berkeluarga? Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, lagi kita sampaikan tidak semua kita harus paham ilmu agama, tapi ketika kita mau mengerjakan sebuah amal dalam agama, kita harus mengilmuinya. Kalau belum mengetahuinya, tentu tidak bisa beramal karena nanti akan salah. Salahnya kita akibat tidak tahu kita tidak akan berdosa, tapi ruginya nilai amalnya tidak ada. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah dirahmati Allah, mari kita lebih serius berilmu tentang amal-amal yang akan kita kerjakan, sehingga ilmu itu menambah keimanan kita untuk mengulangnya. Dan ilmu itu harus dibarengi dengan kekuatan ikhlas karena Allah SWT. Karena Allah tidak mau ketika kita beramal ada tujuan-tujuan yang lain. Dan kalau kita ikhlas karena Allah, maka balasan amal kita itu adalah dimudahkan untuk mengulang amal tersebut kembali. Kemudian yang terakhir, bersabar-sabarlah dalam ketaatan. Sabar. Kalau imam baca panjang, sabar kita, berusaha kita. Ya, salat ini menjaga kekhusyuan. Khusyuk itu tidak bisa diterjemahkan karena khusyuk itu letaknya lagi-lagi di hati kita. Tapi kekhusyuan itu bisa kita hadirkan dengan keikhlasan kita kepada Allah SWT. Kalau ibu sudah terlalu hafal niat salat usalli fardal maghrib salasa rakaat mustaqbilal qiblah ada makmuman lillahi ta'ala. Kadang antara sudah hafal dengan sebenar berniat susah membedakan. Kalau hafal muncul hati kurang hadir di situ. Maka rumusannya kata ulama, kasihlah as'ilah as-saghirah, pertanyaan-pertanyaan kecil ketika mau beramal supaya ikhlasnya terjaga. Kalau ibu mau sholat, berdirilah. Rukun iman itu kan tidak hanya percaya pada Allah, Bu. Rukun iman itu adalah percaya kepada hari kiamat. Jadi
Bisa kita kaitkan keimanan kita ketika akan sholat dengan rumusan ikhlas pada Allah? Bisa. Ibu berdiri, munculkan pertanyaan-pertanyaan kecil dalam diri ibu. Ya Allah, saya salat maghrib 3 rakaat. Bagian dari niat menghadap kiblat, menjadi makmum. Ikhlaskan amal ini ya Allah. Jika hari akhir ini iman ke hari akhir. Jika hari akhir ibadah salat yang pertama kali dihisab, mudah-mudahan salat yang berdiri 3 rakaat ini adalah nilai di sisimu ya Allah. Oh, itu luar biasa ketika takbir. Dia mau nitian matu. Maka setiap kita mau beramal, kembali kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Munculkan pertanyaan kecil, hai fulan, untuk siang kerja. Ketika duit kita keluarkan 10.000, mau masukkan di kotak, bertanya dalam hati, ya Allah, ini untukmu dan ini untuk catatan amalku di hari akhir. Mungkin berlinang air mata kita mensedekahkan apa yang kita sedekahkan. Nah, itu cara bagaimana keikhlasan kita bisa terbangun. Karena keimanan itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi ada keimanan kepada malaikat, keimanan pada hari akhir, keimanan pada takdir. Ibu ketika menerima takdir yang buruk, ibu kaitkanlah dengan pertanyaan kecil yang berkaitan dengan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Apa kata ibu? Mengeluh kesahlah dalam hati. Ya Allah, Iko yang hamba terima ya Allah. Hamba terima dengan ikhlas, kuatkan hatiku ya Allah. Kalau hamba yakin ilmu tadi membuat tambahan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kuatkanlah ya Allah. Ya Allah, Bapak dan Ibu, itu bergetar arasy Allah dan bergetar hati kita ketika kita dalam kondisi tersebut. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, mari kita ilmui amal yang akan kita kerjakan. Lalu setelah itu tujukanlah hanya kepada Allah SWT. Kemudian ikatlah keikhlasan dan ilmu tersebut dalam beramal dengan kesabaran dalam meniti jalan ketaatan. Berat Bapak untuk mau ulang minggu tibo, kadang banyak alasan. Nah, cuma perkataan terakhir, sebuah ungkapan dari Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, jika kalian tidak sabar dengan amal ketaatan yang kalian tunaikan, ingatlah sesungguhnya syaitan lebih sabar dalam menggoda kita. Ya Bu, syaitan sangat sabar menggoda kita. Sangat sabar dalam menggoda kita. Kalau tak bisa kita dihalangi beramal, saat beramal kita diganggu. Kalau tuntas kita beramal, setelah beramal berusaha dia untuk membatalkan amal kita. Begitu sabarnya syaitan. Masa kita antara inna a'tayna dengan wadduha saja lebih memilih inna a'tayna. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, kalau ibu-ibu yang belajar tahsin sudah membersihkan bacaan Al-Fatihah, memperbaiki, sudah, berarti sudah dibersihkan, dibaikkan bacaan Fatihah. Lalu setelah Fatihah nanti ada tahsin ayat-ayat pendek. Maka lebih utama kita membaca yang kita ilmui dengan yang benar dibanding bacaan yang lain. Awak tahsin qul huwallahu ahad, memang dibaca qul huwallahu ahad. Berarti itu yang benar, itu yang diilmui, maka itu yang lebih afdal dipakai dalam salat kita. Begitu pentingnya ilmu dalam beramal supaya benar-benar terarah dengan jalan yang benar. Maka contoh kebenaran itu tentu iman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sidang jemaah, kita yang hadir lebih bersemangat dengan keilmuan yang kita buka majelis di Jawana. Kemudian ikhlaskanlah kedatangannya, karena keikhlasan datang itu membuat kehausan untuk datang berikutnya, karena Allah yang memudahkannya. Kemudian dalam perjalanan ikhlas itu tidak mudah, bersabarlah dalam meniti ketaatan. Kalau untuk dunia, betapa sabar kita menunggu. Hai BLT di kantor negari, aku antri panjang apa itu? Kalau ada biarlah, dibuat begini ini. Tapi untuk akhirat, betapa banyak dalam ketaatan kita kurang sabar. Sementara dengan ilmu yang kita miliki, kita katakan juga dunia bersemangat, bukan akhirat yang senang ngomong. Tapi amalnya tidak menunjukkan seperti itu. Apa sebab? Karena hilang kesabaran, orang gampang meninggalkan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori kata Nabi, la taqul misla fulan. Itu tidak hanya tahajud yang Nabi singgung. Semua amal yang sudah kita kerjakan disinggung oleh Nabi. Jangan seperti si fulan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, datang pengajian kemudian tidak lagi. Sama itu Nabi menegur seperti itu. Cuma di sini diambil bagian salat tahajud. Pada hakikatnya syarah Nabi, syarah hadis ini mengatakan juga kepada semua amal yang kita kerjakan. Maka jangan sibuk dengan jumlah amal yang kita kerjakan. Sibuklah dengan amal yang kita ilmui,
lalu kita ikhlaskan, lalu kita sabar melaksanakannya, sudah istiqomah dengan amal itu, baru pindah cari amal yang lain. Masuklah kita ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ikfilu minal anani. Kata Abi Hurairah, diriwayatkan dari Nabi SAW, Abu Hurairah menyampaikan, Nabi bersabda, berbanyaklah amal. Fa innallaha la yalumu. Allah itu tidak pernah bosan membalas amal kita. Yang bosan itu kita yang beramal. Allah tidak pernah bosan membalas amal kita. Lalu di ujung hadis Nabi katakan, wa inna ahabbal amal indallah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang lebih Allah cintai adalah amal yang terus menerus meskipun amal tersebut sedikit. Jadi yang bernilai di sisi Allah adalah amal yang terus menerus meskipun sedikit. Allah sangat menghargai orang-orang yang beramal berkelanjutan. Sebab jika dia berkelanjutan, masuk ke hadis berikut Bapak dan Ibu sidang jemaah. Apa kata Rasulullah SAW? Jadi yang Allah sukai amal itu berkelanjutan. Berkelanjutan itu masuklah teguran Nabi. Jangan kayak si fulan salat tahajud lalu dia tinggalkan. Kenapa disuruh dia selalu salat tahajud? Dengan cara lebih mengilmui salat tahajud, ikhlaskan salat tahajud, bersabar dengan tahajud tersebut, supaya dia terus beramal. Maka kalau dia terus beramal, kata Nabi SAW, idza maradal abdu, yang boleh meninggalkan amal kalau dia sudah dikerjakan sekali lalu dilanjutkan, yang bisa membuat dia boleh tinggalkan itu cuma satu alasannya, namanya uzur. Uzur nih masuk dalam kategori sabda Nabi, idza maradal abdu, kalau seseorang marid, sakit bahasa Arabnya, apa dan sedang, au safara, atau dia dalam perjalanan jauh. Musafir cie, sakit cie. Sehingga orang yang sakit tidak beramal, orang yang dalam perjalanan tidak beramal. Tapi maaf, selama ini dia berkelanjutan meskipun amalnya kecil. Maka kata Rasulullah SAW, kutiba lahu misla ma kana ya'mal muqiman sahiha. Orang yang sakit tadi tetap dapat pahala seolah-olah beramal seperti dia sehat, dan orang yang musafir tadi tetap dapat pahala seolah-olah dia tidak bermusafir, mukim dia. Jadi bapak yang terbiasa ke Jawana, kemudian sakit masuk rumah sakit RSUP, bukan saya mendoakan Pak, contoh. Kok Pak Ustaz kok menghujat kecilnya, kini viralnya Pak, menggoblok-gobloknya kan? Iya. Viral, salah loh mau kan? Nah, ini Ustaz yang mendoakan jemaah sakit katanya. Nah, kalau andai bapak sakit selama ini biasa ke Jawana, maka ada uzur sakit, seminggu kita tergeletak di rumah sakit. Seminggu jadwal Jawana hari Kamis, setiap hari Kamis itu pahala orang duduk di sini seperti bapak hadir karena bapak tidak sakit, pahala seperti orang yang hadir mengalir ke rumah sakit. Jadi ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak dan ibu yang sakit, stroke, tidak bisa ke masjid, kemudian menyesalkan, tidak bisa kami ngomong saji ya Ustaz. Jangan khawatir, kalau ibu selama ini menjaga selalu istiqomah salat berjamaah, maka salat di rumah dengan keadaan sendiri, di kursi roda, tidak berdiri, pahalanya sama seperti ibu selama ini salat 27 kali lipat turun ke rumah ibu. Apa sebab? Karena dia menjaga amal supaya tidak putus. Bagaimana cara menjaga amal supaya tidak putus? Ilmuilah, ikhlaskan karena Allah, sabar-sabar dengan amal tersebut. Maka kita berkelanjutan dalam beramal. Maka saat kita sakit atau dalam perjalanan, pahalanya kontan Allah beri, seolah-olah sehat dan seolah-olah kita seperti tidak dalam perjalanan, hadir di tempat itu. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini namanya investasi. Beramal tidak seperti yang sempurna, tapi pahala yang sempurna Allah berikan. Bahkan sebagian ulama mensyarah dalam hadis ini, orang yang wafat pun jika amalnya dia lakukan berkelanjutan di dunia, pahalanya tetap mengalir seolah-olah dia hidup Bapak dan Ibu sedang. Karena ini di luar sakit dan musafir, berarti tidak ada maut di sini. Tapi sebagian ulama mengatakan maut pun masuk dalam kategori. Karena begitu sayangnya Allah dengan amal yang kecil tapi berkelanjutan daripada amal yang besar tapi sekali-sekali. Karena amal yang besar sekali-sekali itu rawan untuk ditinggalkan. Ini sesekalinya maka ditinggalkan. Maka kata Allah dalam surah At-Taghabun, ittaqullah mastata'tum.
Bertakwa sama Allah ini sesuai kemampuan kita. Tidak harus sama seperti orang. Ibu tidak bisa tahajud, payah Ustaz, awak punya sakit migrain kalau jangan sampai tu antak-antak nak kepala. Kalau sembahyang awak nak khusyuk ke dah. Ya udah, ibu ambil salat duha. Pegang salat duha itu bertahun-tahun dalam kehidupan. Jangan tinggalkan kecuali uzur, musafir dan sakit. Maka ketika ibu tidak salat duha, pahala duhanya seolah-olah ibu melaksanakan salat duha seperti hanya tidak sakit dan tidak dalam perjalanan. Mengalir pahalanya terus. Nah, ini pentingnya berkelanjutan dalam amal. Makanya Nabi menegur Abdullah bin Amr, la takun misla fulan. Jangan kayak begitu, kata Nabi. Sudah kalian laksanakan satu amal, lalu kalian tinggal. Sesungguhnya orang mendapatkan amal, dia selesai beramal, berarti dia dikasih kebaikan oleh Allah. Bagaimana orang yang dikasih kebaikan kemudian menyampaikan kebaikan dan meninggalkannya? Tidak mungkin. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, mari kita ilmui yang akan kita amalkan. Ikhlaskanlah, bersabarlah dalam meniti ketaatan tersebut. Nilai kesabaran itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lipat gandakan buah kesabaran itu dengan pahala yang berlebih. Dan salah satu introspeksi bagi diri kita, kalau kita sudah beramal dengan satu amal tapi masih meninggalkan, tengok cukup enggak ilmu kita di bagian amal tersebut. Kalau kurang tambah. Sudah cukup ilmunya Ustaz, tahu hukumnya, cara pelaksanaannya, sunnah-sunnahnya, wajibnya, syaratnya, semua sudah tahu. Periksa keikhlasan kita dalam beramal. Karena orang yang ikhlas biasanya Allah mudahkan untuk mengulang satu amal atau bahkan menambah amalan lain. Yang ketiga, dalam keikhlasan itu banyak cobaannya. Maka bersabar-sabarlah dalam ketaatan. Jika kita sabar, Allah yang akan memperkuat kesabaran. Dan di Al-Quran surah Ali Imran penutup, Allah bilang sabar itu tidak sekali, 3 kali. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Apa artinya? Hai orang beriman, sabarlah. Tapi tidak kuat ya Allah, berat. Kata Allah, sabar lagi. Tapi ini hampir tidak kuat ya Allah, perkuat sabar lagi. Nah, jadi benar. Bare Ustaz, bare itu yang jadi nilai sabar. Kalau tidak bare, tidak ada kesabaran di dalamnya, mudah saja. Maka itulah penguat diri kita. Dan kalau kita menjaga amal itu berkelanjutan, ada faedah buat kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi musafir, sehingga pahala yang tetap Allah berikan. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, carilah amal penambah yang membuat kita tetap bisa berkelanjutan. Karena amal yang mudah pasti gampang untuk diulang. Sunnah rawatib. Bapak dan Ibu, kalau tidak sabar-sabar dalam ketaatan sunnah rawatib, betapa ada kita berkata di dalam hati kadang-kadang, salah rawatib sekali kau coba. Ya, salah. Terutama zuhur. Pulang sila. Adiko, saya kecil. Karena tak sabar. Betapa banyak kita yang biar soleh berdoa, jangan ngaji imam, amin, coba. Amin ya Allah, coba. Tapi yang sekali kok salah berdoa cepat sila pulang. Itu sebuah tantangan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan kesabarannya Allah bilang 3 kali, sabar. Duduk dulu, coba. Aminkan doa itu. Selesaikan kata Allah, kuatkan kesabaran. Maka kalau kita lalui pada prinsipnya, selesai juga Bapak dan Ibu sidangnya. Tapi buah ketidaksabaran itu akhirnya meninggalkan amal. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menambah ilmu dalam hal yang akan kita kerjakan amal ibadah. Jangan banyak amal sebelum kita mengilmuinya. Dan kalau sudah punya ilmu dalam beramal, tujukan itu kepada Allah. Jangan dikasih untuk yang lain, karena Allah tidak suka yang seperti itu. Yang ketiga, bersabarlah dalam amal yang kita tunaikan. Lalu berbuahlah nanti amal itu bisa kita tunaikan berkelanjutan. Maka nanti akan ada efek jika kita sakit dan kita tertinggal amal itu, Allah akan tetap berikan ganjaran pahalanya agar kita seperti orang yang tidak sakit dan tidak dalam perjalanan, sehingga pahala yang mengalir kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang istiqomah. Istiqomah dalam artian melanjutkan amal yang kita kerjakan. Maka penutup Allah sampaikan, alladzina amanu tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman lalu dia menjaga keistiqomahan dalam beramal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak bersedih dan jangan mereka itu merasa takut. Wa abshiru bil jannah. Kabar gembirakanlah orang yang istiqomah itu dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Ya Bu?
Ya Bu. Oke. Bu, kok kata-kata karena orang banyak ngecek untuk ibu ya? Oh iya, ambo ya sabar ya, cuma sabar kok buat tema katanya. Bapak dan Ibu sidang jamaah, sabar itu bisa dikatakan tidak ada batasnya. Dalam artian kita tetap bersabar dengan segala kondisinya. Dua, kesabaran itu bisa jadi ada batasnya. Sampai mana batas kesabaran? Sampai Allah tentukan bagaimana perkaranya. Jadi yang membatasi kesabaran itu adalah bagaimana Allah menyelesaikannya. Bukan kita yang menyelesaikannya. Kalau kita yang menyelesaikannya, berarti kita ambil batas kesabaran itu bagian dari diri kita. Jadi sampai kapan kita sabar? Sampai Allah merubah keadaannya. Itu nilai batas kesabaran. Bukan kita yang memutuskannya. Kan Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wasaha. Allah tidak akan bebankan orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti jika ada susah nanti ada bahagia. Jadi sampai mana batas kesabaran? Sampai Allah robah keadaan tersebut. Sampai Allah membuat keadaannya berubah. Itulah batas kesabaran kepada. Kalau akan dikatakan punya batas, maka batasnya adalah sampai Allah menentukan perkara tersebut. Itu batasnya. Tapi bisa dikatakan sabar tak ada batasnya, karena kita ditugaskan selalu untuk bisa menjaga, meniti jalan kesabaran tersebut. Dan Allah tidak sia-sia. Tak mungkin Allah katakan dari langit, kaulah. Tak mungkin Pak ini. Allah itu akan kasih beban sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mana batas kemampuan kita? Karena Allah yang kasih beban, Allah yang tahu kapan harus masalah ini, perkara ini diselesaikan keadaan. Maka batasnya di situ Bapak. Tapi bagi kita tidak ada batas kesabaran. Batasnya sampai Allah nanti menyelesaikan perkara atau memutuskannya. Itulah bagian dari batas kesabaran. Jadi bisa dua jawabnya Bu. Berbatas sampai Allah yang tentukan. Tidak berbatas terhadap diri kita yang selalu berusaha untuk sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu, ikhlas dan sabar dalam ketaatan. Kemudian mengulang ketaatan sehingga ketaatan itu berbuah. Nanti jika sakit dalam perjalanan pahala tetap kita dapat. Baik Bapak dan Ibu sidang jamaah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sabar dalam apa yang kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.